Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi volume bangun ruang bagian pertama, khusus tentang volume dari kubus dan balok. Yang pertama kita akan membahas tentang volume balok. Nah, kita akan mencoba menemukan atau membuktikan rumus dari volume balok. Perhatikan, ini ada beberapa tumpukan kubus satuan. Ya, ini adalah keterangannya, kubus satuan dengan panjang rusuknya satu satuan. Tumpukan pertama ini ada satu buah kubus. Yang kedua ada berapa? Kita coba hitung. Ada 1, 2, kemudian ya ada 1, 2, lalu 3, belakangnya ada 1 lagi 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Jadi yang kedua ada 8 buah kubus satuan. Lalu bagaimana untuk yang ketiga? Ya, kita coba hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian di bagian tengah ya, yang bagian tengah ini yang tidak kelihatan juga pasti ada 3. Yang bagian belakang juga ada 3. Artinya yang bagian dasar ini akan ada 9. Itu ya. Lalu karena tumpukan bata ini atau tumpukan kubus ini sama, maka yang kedua juga pasti akan ada 9. Lalu yang ketiga juga pasti ada 9. Sehingga totalnya ya, totalnya ada berapa nih? 9 tambah 9 tambah 9. Itu ya. Kan sama dengan 20. Lalu pertanyaan, bagaimana banyaknya kubus untuk tumpukan yang warna hijau ini? Ini akan sulit bagi kita kalau kita menghitung satu demi satu seperti di 3 tumpukan awal. Nah, sekarang untuk bisa membantu kita menemukan ini, kita coba menemukan rumusnya. Kita coba hitung. Ini ada berapa kubus ya? Yang sisi depan ini paling bawah ada 2. Kemudian yang samping juga 2. Yang atas ya, yang tingginya juga 2. Coba kita kalikan. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, sama dengan ini ya. Coba yang ini. Ada berapa? Ada 3, kemudian juga 3, tingginya juga 3. Kita kalikan. 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ternyata sama, teman-teman. Ya. Dengan demikian, ketika kita ditanya berapa banyak kubus satuan ini akan mudah buat kita karena kita sudah menemukan polanya. Oke, polanya apa? Oke, kita coba tuliskan. Berarti banyak kubus satuannya itu sama dengan sisi bagian ini, kemudian dikali dengan tingginya. Nah, karena ukurannya ini sama semua, ukurannya selalu sama, lihat, ukurannya selalu sama, sehingga bentuk ini kita bisa menyebutnya dengan sisi, sehingga kubus satuannya itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, banyaknya kubus satuan itu sebenarnya sama dengan volume kubusnya ya. Volume kubus atau Pak Frans menuliskan dengan VK, makanya volume kubus itu juga akan sama dengan S kali S kali S ya. Atau bisa kita rumuskan volume kubus ini sama dengan S. Nah, ini S ada 1, kemudian 2, 3, itu sama dengan S pangkat 3. Jadi ini adalah rumus volume kubus, teman, ya. S kali S kali S atau S pangkat 3. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus tadi untuk menghitung beberapa contoh soal berkaitan dengan volume kubus. Yang pertama, tentukan volume bangun ruang berikut ya. Maka langkah yang pertama kita harus melihat terlebih dulu. Ini bangun ruang apa? Oke, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke samping ya, ini adalah satu kubus, teman-teman ya. Jadi kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ternyata ukurannya selalu sama. Maka ketika ukurannya sama seperti ini, bangun ruang ini kita sebut dengan kubus. Maka volume dari kubus itu sendiri sama dengan apa? Sisi kali sisi kali sisi. Tinggal kita gantikan. Nah, ukuran sisinya kan sama dengan 10, teman-teman. Tinggal kita gantikan. 10 kali 10 dikali 10. Nah, tinggal kita kalikan 1 ya. 1 kali 1 kali 1 itu 1. Nolnya ada berapa? Ada 3. Oke. Jadi volume kubusnya sama dengan berapa? Jadi sebanyak 1000 apa? 1000 kubus A2. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal lainnya. Sebuah kolam renang berbentuk kubus memiliki kedalaman 4 meter. Volume kolam renang tersebut dalam liter ya. Kita bisa menuliskan informasinya terlebih dahulu. D1. Diketahui sebuah kubus memiliki kedalaman 4 meter. Berarti karena ini kubus, maka kedalamannya kita anggap sebagai sisi. Oke. Jadi kita tulis S sama dengan 4 meter. Lalu hati-hati di sini teman-teman. Di sini diketahui kedalamannya dalam meter, kemudian volumenya dinyatakan dalam liter. Nah, liter sendiri itu sama dengan desimeter kubik, teman-teman. Artinya apa? Artinya satuan meter akan kita ubah menjadi desimeter terlebih dahulu. Ya, masih ingat teman-teman tentang tangga satuan panjang? Oke, Frans ingatkan kembali tangga satuan panjang atau satuan jarak. Itu ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini kita akan mengubah satuan meter ke desimeter. Meter ke desimeter turun berapa? Turun 1, berarti kali 10. 4 meter ini akan sama dengan 4 kali 10, sama dengan berapa? 40 desimeter. Itu adalah ukuran sisinya. Selanjutnya adalah informasi yang kedua. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volumenya. Oke, kita tulis. Volume dari kolam renang. Ya, Pak Frans tuliskan VKR, maksudnya volume kolam renang. Oke, D3. Nah, volume kolam renang. Karena kolam renangnya berbentuk kubus, maka volume kolam renangnya kita rumuskan dengan sisi kali sisi dikali sisi. Akan sama dengan, nah sisinya kita ganti dengan 40. Jadinya 40 dikali 40 dikali 4. Kita cukup mengalihkan 4 kali 4 kali 4. 0 itu akan menjadi bonus buat kita nantinya. 4 kali 4. 16 kali 4 64. Oke, lalu nolnya ada berapa? 1 2 3. Tulis 0 1 2 3. Lalu kita hitung dari belakang. 1 2 3 kasih titik di sini. Berarti 64.000 desimeter kubik. Nah, 64.000 desimeter kubik. Ingat, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti kalau 64.000 desimeter kubik itu sama dengan 64.000 liter. Nah, kamu tuh jawabannya. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, volume dari kolam renang, ya, volume kolam renangnya adalah 64.000 liter. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Pedagang mainan membeli kubus Rubik yang rusuknya berukuran 10 cm. Mainan tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar berbentuk kubus
berukuran panjang 50 cm. Berapakah jumlah mainan kubus Rubik yang bisa dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Nah, ini untuk informasi D1, D2 kita tuliskan di gambarnya saja ya. Kita langsung menuliskan ukuran-ukurannya. Yang pertama adalah ukuran dari kubus Rubik. Rusuknya 10 cm. Itu berarti sama dengan sisi ya, rusuknya itu kita anggap sebagai sisinya. Itu sama dengan 10 cm. Lalu untuk kardusnya, ukuran panjangnya itu sama dengan sisi juga. Itu sama dengan 50 cm. Lalu pertanyaannya adalah jumlah Rubik yang bisa dimasukkan di sini. Jadi jumlah Rubiknya berapa? Jumlah Rubik yang bisa kita masukkan ke sini. Ya, jadi Rubik ini nanti akan dimasukkan ke sini. Yang jelas pasti lebih dari satu karena ukuran kardusnya jauh lebih besar dari ukuran Rubik. Nah, pertanyaannya adalah berapa buah Rubik yang bisa dimasukkan ke dalam kardus ini, gitu ya. Nah, sehingga dari situ seharusnya kita bisa langsung menganalisis rumusnya. Berarti jumlah Rubik itu sama dengan apa? Karena Rubik ini akan diisi di dalam kardus ya, atau kardus besar ini akan dibagi-bagi oleh Rubik ini, maka jumlah Rubik itu sama dengan volumenya kardus, kemudian kita bagi dengan volumenya Rubik. Nah, oke ya. Nah, volume kardus berbentuk kubus, berarti sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang kita pakai adalah sisi kardusnya, artinya sama dengan 50 kali 50 kali 50, lalu kita bagi dengan volume Rubik. Nah, volume Rubik itu kan juga bentuknya kubus, sisi kali sisi kali sisi. Sisinya kita ganti dengan 10. Berarti sama dengan 10 kali 10 kali 10. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ini adalah perkalian untuk pembilangnya penyebut juga perkalian. Tetapi di sini juga sekaligus pembagian karena ada tanda per di sini. Oke ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, saran Pak Frans kita kerjakan pembagian lebih dulu. Caranya gampang nih. Nolnya kita coret langsung ya. 0 dan 0 kita coret. 0 dan 0 dicoret. 0 dengan 0 dicoret. Maka pembilangnya tinggal 5 kali 5 kali 5. Penyebutnya tinggal 1 kali 1 kali 1. Nah, gampang kan? Kita kalikan 5 kali 5, 25. 25 kali 5 itu sama dengan 125. Lalu penyebut 1 kali 1, 1 kali 1, 1 dibagi 125 bagi 1 ya tetap 125. Oke? Akhirnya kita ketemu. Kalau begitu, jadi jumlah Rubik yang bisa dimasukkan ke dalam kardus ini jumlahnya adalah 125 buah. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika sebuah akuarium yang berbentuk kubus, volumenya adalah 729 liter. Maka tinggi akuarium tersebut adalah, kita tuliskan informasinya terlebih dahulu. D1 ya. Volume akuariumnya atau kita anggap sebagai volume kubus saja. Karena apa? Karena akuariumnya berbentuk kubus, gitu ya. Volume kubusnya itu sama dengan 729 liter ya. Lalu yang ditanya D2, yang ditanya adalah ukuran tinggi. Ingat teman-teman, karena akuarium ini berbentuk kubus, maka tinggi itu kita anggap sebagai sisi. Nah, yang ditanyakan adalah ukuran sisinya berapa. Itu ya. Tapi di sini hati-hati teman-teman, karena ini diketahui dalam liter, yang ditanyakan atau sisinya diminta dalam ukuran cm. Ya, nanti begitu kita dapat itu satuannya masih dalam desimeter berarti ya. Mengapa? Karena liter itu sendiri, ingat liter itu sendiri itu sama dengan desimeter kubik ya. Artinya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Oke, kita coba menghitung D3. Ya, dari soal ini diketahui volume kubusnya 729. Kita menuliskan kembali
volume kubusnya itu sama dengan 729. Nah, rumus dari volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi sama dengan 729 ya. Artinya apa? Kita memikirkan sebuah angka yang sama, kalau kita kalikan 3 kali hasilnya 729 ya. Berarti berapa kira-kira? Oke, ya kita coba pakai pohon faktor ya, pakai pohon faktor. Di sini saja. 729. Kita coba pecah angka ini menjadi 72 dan 9. Ini adalah dua angka yang bisa dibagi 9. Ya, betul ya. 72 bagi 9 itu 8. 9 bagi 9 itu adalah 1. Lalu 81 itu sama dengan 9 kali 9. Ternyata teman-teman 729 itu sama dengan 9 kali 9 kali 9. Jadi ini kalau dihitung sisi kali sisi kali sisi yang sama dengan 729, S-nya ini harus kita ganti dengan 9. Mengapa? Karena 9 kali 9 kali 9 sesuai hitungan kita ini adalah 729. Jadi kita dapat S-nya itu sama dengan 9 apa? 9 cm. Itu ya. Nah, 9 desimeter ini berapa senti? Ingat ya, desimeter ke senti tadi apa? Naik atau turun? Iya, turun berapa? Turun 1 berarti kali 10. Nah, berarti ini sama dengan 9 kali 10. Itu sama dengan 90 cm. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke volume balok. Nah, ini kita buktikan terlebih dulu untuk volume balok ya. Prinsipnya sama seperti volume kubus ya. Ini ada 1 kubus satuan. Yang ini kalau kita hitung berapa nih? Dasarnya ada 1, 2, 3, 4 sisi depannya. Belakangnya juga 4, pasti 8. Gitu ya. Yang atasnya juga sama nih, berarti 9, 10, 11, 12, kemudian 13, 14, 15, 16. Nah, bayangkan kalau tumpukan seperti kubus tadi di contoh kubus yang sangat banyak akan mengalami kesulitan kalau kita menghitung manual seperti ini. Maka cara paling gampangnya adalah kita lihat yang bawah ini ada berapa tumpukan. Ini ada 4. Kemudian yang sisi ini ada 2. Yang tingginya ada 2. Sebenarnya tinggal kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan 4 kali 2 dikali 2 sama dengan berapa nih? 4 kali 2 8 kali 2 iya 16. Sehingga volume balok itu akan sama dengan apa? Nah, yang sisi yang ini yang agak panjang ini itu kita bisa sebut dengan sisi panjang. Kemudian yang bagian ini yang kita sebut dengan sisi lebar. Kemudian yang tegak yaitu tentu saja sisi tinggi. Maka kita dapat rumusnya bahwa volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ingat ya, kita sudah punya 2 rumus. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita langsung lihat soalnya. Hitunglah volume balok yang memiliki panjang 10 cm. Ini adalah panjang, lebar 8 cm, kemudian tingginya 5 cm. Oke, kita tuliskan informasinya. D1, ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 5 cm. Lalu yang ditanya D2 adalah volumenya balok. Jadi kita simbolkan dengan VB. Maksudnya volume balok. D3. Nah, volume balok itu rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Tinggal kita gantikan. Panjangnya 10 dikali lebarnya 8. Kemudian dikali tingginya 5. Oke, kita kalikan. Boleh 8 kali 5, 40. Ya, 40 kali 10, 400. Oke, kesimpulannya jadi volume baloknya adalah 400 cm kubik. Sangat gampang.
Kita lanjut ke contoh kedua untuk volume balok. Jika luas alas baloknya, ya diketahui luas alas baloknya adalah 128 cm persegi. Berapakah volume balok tersebut jika tingginya 4 cm? 4 cm. Oke, informasinya D1. Luas alas itu dituliskan dengan LA. Maksudnya luas alas sama dengan 128 cm persegi. Lalu tingginya adalah 4 cm. Lalu yang ditanya D2 adalah volume baloknya itu berapa? Oke, D3 ya, masih menggunakan rumus volume balok. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi, gitu ya. Nah, Pak Frans di sini tidak ada informasi panjang dan lebar. Nah, teman-teman ingat bahwa alas dari balok itu adalah persegi panjang. Nah, luas dari persegi panjang itu apa? Iya, panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar ini sebenarnya sama dengan luas alasnya dikali tinggi. Jadi kita punya rumus modifikasi teman-teman ya. Jadi ternyata volume balok itu selain panjang kali lebar kali tinggi, karena panjang kali lebar itu adalah luas bagian alasnya, maka volume balok itu bisa ditulis dengan luas alas dikali tinggi. Nah, tinggal kita gantikan. Oh, luas alasnya adalah 128. Dikali tingginya adalah 4. Nah, kita hitung 128 dikali 4. Kita kalikan 4 kali 8, 32, berarti tulis 2, ingat 3. Kemudian 4 kali 2, 8, ditambah 3, 11, berarti tulis 1, ingat. Kita tulis 1, ingat 1. Kemudian 4 kali 1, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Oke, hasilnya sama dengan 512. Jadi kesimpulannya volume baloknya itu sama dengan 512 cm kubik. Kita lanjut. Jika sebuah akuarium memiliki ukuran bagian dalam seperti berikut. Kita ganti warnanya terlebih dulu dengan ukuran panjang 50 cm, lalu lebarnya 40 cm dan tinggi 40 cm. Kemudian akuarium tersebut diisi dengan air sampai ketinggian 30 cm, berarti tidak sampai penuh ya, seperti di gambar. Hitunglah volume air dalam akuarium tersebut. Oke, kita coba menuliskan D1, D2 pada gambarnya ya, langsung visualisasi pada gambarnya. Panjang dari akuarium 50, berarti ukuran ini teman-teman. Dan panjangnya ini adalah 50 cm. Kemudian lebarnya ya, lebarnya adalah 40 cm. Lalu tingginya akuarium itu juga 40 cm. Lalu tinggi air ya, airnya tingginya segini ya, atau segini airnya. Nah, tidak sampai penuh ya, ada 30 cm. Yang ditanya adalah volume airnya. Jadi kita diminta untuk menghitung volume air. Itu berapa? Oke, D3. Volume air itu rumusnya apa? Nah, ingat teman-teman, sifat air itu selalu menempati sesuai bentuk yang ditempati. Jadi kalau air diisi dalam akuarium berbentuk balok, maka airnya juga akan berbentuk balok. Ya, diisi dalam kubus, airnya juga akan berbentuk kubus. Nah, karena ini diisi dalam balok, maka volume airnya akan seperti balok bentuknya. Maka volume air itu akan sama dengan volume, menggunakan rumus volume balok. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, volume air, kita perhatikan air ini akan memenuhi seluruh panjang dari akuarium.
berarti panjangnya untuk daerah air itu sama dengan panjang balok. Itu akan sama dengan 50 cm. Kemudian lebar juga sama ya, akan sama dengan lebarnya akuarium. Sama dengan 40. Lalu dikali tinggi. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini tinggi air itu 30 cm, teman-teman. Ya, yang kita pakai adalah tinggi air. Mengapa? Karena kita diminta menghitung volume air. Nah, tinggi airnya adalah 30 cm. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan informasi menggunakan 40. Ini nggak boleh. Karena ini adalah tingginya balok atau tingginya akuarium. Ini yang ditanyakan adalah volume air, maka yang digunakan adalah tingginya air. Jelas ya? Oke, tinggal kita kalikan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, nolnya bonus, ada berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3, berarti titiknya ada di sini. Oke ya, jadi kesimpulannya, jadi volume airnya akan sama dengan 60.000 cm kubik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi volume bangun ruang teristimewa untuk kubus dan balok. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.